Bismillahirrahmanirrahim. ولبلوغ مرادنا ولقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا وصحتنا وقوتنا ولسلاماتنا وبركاتنا ولدفع البلاء والوباء والطاعون من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام. بسم الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى حضرة جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي رحمه الله تعالى. نفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وبركاته. بسم الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وإخواتنا وأخواتنا وشيوخنا وأساتذتنا ولمن له حق علينا ولمن أجازنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واهدهم واعف عنهم ونور قبورهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم اغفر لهن وارحمهن واهدهن واعف عنهن ونور قبورهن واجعل الجنة مثواهن بحق بثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل. الأصح من مذهب الشافعي أن سائر النجاسات يستوي قليلها وكثيرها في حكم الإزالة ولا يخفى عن شيء منها
illa ma yata'azzaru al-ihtiraju minhu ghaliban kadamil basura wa kadamil damanir wal huruf wa damil baragis wa maniyit kubab wa mawdi'ul fasdi wal hijab wa tinus syar. Maskur al-asah, adapun kaul yang lebih sah, lebih kuat dari madhab Syafi'i, bahwa seluruh najis, sadiran najasa, seluruh najis, maksudnya di sini najis mutawassithah, yastawi qaliluha, sama hukumnya qaliluha wa kasiruha, sedikit atau banyak, fi hukmil izalati, dalam hukum menghilangkan najis. Jadi kalau menghilangkannya, baik yang banyak, yang sedikit, sama harus dihilangkan. Wala yu'fa an syai'in minha, maka tidak ada dimaafkan an syai'in, dari sedikit, minha, dari najasah, illa ma yata'adzarul ihtiraj minhu ghaliban, kecuali sesuatu yang sulit. Yata'adzar itu yang sulit menjaga, minhu dari ma, ghaliban, lumrahnya, kebiasaannya. Kadamil basurati, seperti darah ini apa? Seperti darah apa? Yang timbul di wajah jerawat, seperti darah yang apabila dipencet kemudian keluar darah jerawat itu. Nah itu masih dimaafkan itu. Jadi seandainya habis wudu, setelah wudu kemudian ada bekas darah di jerawat itu akibat dipencet, nah itu masih ma'fuwan anhu, dimaafkan, tidak menghalangi kesahannya sholat. Wa kadamid damamili, seperti darah sisul, ulah di bibiannya sisul. Iya, sisul juga sisul yang kecil, ya boleh dikatakan sisul nongkok lah. Ya, namun jerawat kan nempel kecil, namun sisul nongkok sedikit doang. Bekas darah yang ada di dalam di sisul itu kemudian keluar, nempel pada kain kita atau pada tubuh di sekitar tisu itu masih dimaafkan. Wal quruh, dan juga koreng yang biasa mengeluarkan darah putih itu, koreng. Atau luka, tapi luka yang bukan keluar darah segar, itu bukan. Luka yang sudah habis darah segarnya, kemudian ada bekas-bekas darah bercampur darah putih itu masih ma'fuwan. Nah ini maksudnya supaya kita tidak ragu-ragu. Kalau ada yang demikian itu, di mana kita sedang sholat, ya teruskan aja. Nah, ini
yang agak lumayan, bisul ada di pas pantat kita. Begitu duduk muncrat gitu bisul. Ini pun masih tetap tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena di dalam bisul itu sudah bercampur dengan nanah itu. Jadi bukan merupakan darah segarnya, bukan. Itu masih makruhan anhu. Wadamil baragis, dan darah burgus. Darah burgus itu nyamuk agas itu, atau yang seperti lalat itu yang biasa menyedot darah hewan atau darah manusia. Nah, hasil disedotnya itu kemudian kedudukan oleh kita misalnya itu masih dianggap ma'fuan, dimaafkan. Wawani mirhubabi, dan termasuk tai lalat pun. Tai lalat namun sampai ketinggalan gede amatnya lalat mati itu. Ya, tai lalat. Wa maudhi'ul fasdi, dan tempat bekas dipekam, pasti bekas dicanduk pekam. Kemudian setelah dibereskan pekamnya, setelah dicabut alat pekamnya itu masih ada bekas-bekas darahnya, jadi sedikit. Wal hijamah, dan bekam fasdi dan hijamah itu sama, cuma bedanya kalau al-fasdu itu dengan disobek dengan alat yang tajam, dan itu kemudian keluar darah. Tapi bisa ada ahli yang mengeluarkan darahnya ternyata darah kental dan hitam, bukan darah segar. Ya, punya pinjem itu. Sedangkan al-hijamah seperti yang alat-alat sekarang itu, plok kemudian tersedot, itu hijamah. Wati nisyari, dan lumpur-lumpur jalan raya. Apabila kita di waktu hujan kemudian jalan di jalan raya dan ada motor atau mobil, ternyata airnya itu nyimprat pada kain kita, dan itu masih tetap dihukumi ma'fuan anhu. Sebab apa? Dulu kendaraan yang ditarik oleh hewan itu begitu banyak. Ada kuda, ada begal, ada keldai, ada sapi. Nah itu, sehingga di dalam itu bisa saja hewan-hewan itu kemudian mengeluarkan pinggang. Kalau sekarang kayaknya masih termasuk bersih. Paling-paling ya ayam itu doang. Ayam di jalan, kemudian bekasnya itu kena hujan dan juga itu imprak. Nah itu masih dalam keadaan ma'fuan, dimaafkan. Mau Jumatan di sini hujan, kemudian terpercik air di jalanan itu, dan itu kemungkinan mengandung nitis. Dari nitisnya ayam, dari kambing segala. Wa hadza madhhabu Malik illa
anna indahu qalilu sa'iri dima'i mahfun anhu. Dan semua yang di atas itu juga sama dengan mazhab Imam Malik, illa anna indahu, kecuali sesungguhnya menurut Imam Malik qalilu sa'iri dima'i mahfun anhu, sedikit bekas-bekas darah itu hukumnya mahfun anhu. Jadi habis luka kemudian setelah dibersihi masih saja keluar darah tapi tidak begitu banyak, ya silakan. Contohnya adalah misalnya luka kemudian kita perban, ternyata di perban itu ada tembus merah, nah itu silakan terus sholat. Jadi maksud diungkapkan hukum-hukum yang demikian itu supaya tidak ragu ini masuk dalam najis yang menghalangi sahnya sholat atau tidak. Kalau lukanya besar itu kita disyaratkan bersuci dulu, setelah disuci baru ditutup kalau lukanya besar. Kemudian kalau pada suatu saat mau sholat, cukup kita tidak membasuh itu, hanya mengusap perban itu yang disebut jabirah, diusap aja atasnya dan terus sholat seperti tayamum begini. Khususnya ada di anggota wudu. Wa qala Abu Hanifah damul kumli wal baragis wal buk tahir. Dan berkata Imam Abu Hanifah, damul kumli, darah kutu yang ada di kepala itu, yang biasanya ibu-ibu suka nagoongan ya, jusiara begitu dimakan tak beletuk jadi nagoongan baheula itu ka ayeuna mah teh aya jusiara sampai panjang kali itu. Ayeuna cukup ku sampo. Wal baragis, dan darah itu yang kayak agas lalat liar itu. Wal buk, ini coba itu nyamuk yang agak besar. Baragis itu kalau pengen jelasnya dikit itu yang suka nempel di kerbau itu, lalu gede itu pitoknya, itu pitoknya. Tahirun itu hukumnya suci, damnya itu damul kumli wal baragis wal buk ini nyamuk yang ya biasanya keluarnya itu pagi hari itu suci menurut Imam Abi Hanifah. Sucinya ini alatnya apa? Ya karena sedikitnya, enggak begitu banyak, sehingga seperti yang di atas, bahwa najis yang sedikit itu harus dihilangkan. Kalaupun masih bekasnya itu makruh, dimaafkan. Wa tabara Abu Hanifah bisa irin najasati,
qadrat dirhamil bagli wa ja'ala ma dunahu ma'huwan. Imam Abu Hanifah iktabara menghitung, wa'tabara dan menghitung Abu Hanifah dalam setiap najis qadrat dirhamil bagli, seukuran dirham yang dicetak, ya kayak duit 100-an duit 100-an. Nah, kira-kira najisnya darahnya itu sekian nempelnya, maka itu yang najis. Sedangkan waja'ala madunahu ma'fuan anha, Imam Abu Hanifah menjadikan yang di bawah daripada ukuran sedirham yang dicetak itu hukumnya ma'fuan anhu. Jadi gitu ya. Kalau darah yang ukuran uang 100 rupiah atau 500 rupiah, gedenya, melebarnya, nah itu menjadikan penghalang terhadap sahnya sholat, artinya najis. Sedangkan di bawah itu ya paling senempet gitulah. Ya, di bawah itu hukumnya ma'fuan anhu. Nah, ini artinya bisa kita amalkan, kita kira-kira aja. Nah, beres ini masalah najis, masalah darah, baik darah sendiri maupun darah dari hewan-hewan lain, khususnya hewan-hewan kecil. Waslun warutubatul lati takhruju minal ma'iddati najisatun bil ittifaq. Wa yuhka an Abi Hanifah annahu qala bi taharatiha wal bawlu wal rasu najasani inda Syafi'i mutlaqan. Warutubatu, adapun basah, rutubah itu basah, allati takhruju minal ma'iddati, yang keluar dari ma'iddah itu perut, yang terus ke bawah muak, iya nonton amin, iya ada ngempet murnya, ngempet, iya. Hari buak yang bukur nama tetap ada, termasuk ngempet dia. Hari keluar bukur lain gitu. Ada cairan rutubah, itu cairan. Ngempet cantik. Itu najis satu, hukumnya najis bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama yang empat ini mujtahid. Tapi awas, ini harus yang terasa keluar antara muak dengan ngempet lain. Lamun muak itu suci hukum. Nah, bahkan kalau kita cebok karena muak, haram, karena kalau ubis syar'i, mempermainkan hukum. Ya. Jadi hukum kita cebok karena muak tentu makruh tahrim. Ya kecuali empat tadi ya. Iya. Ulang tahun di Jogja ya. Perak 2000, kecil 1000. Ayo barang asuh. Kecil itu perak komo. Barang ditaati. Ya.
dengan muak doang lain dia. Tidak perlu bayar. Wa yuhka an Abi Hanifah annahu qala, dan dihikayatkan, diceritakan satu pendapat dari Abi Hanifah, sesungguhnya Imam Abi Hanifah berkata, bitoharatiha, dengan dianggap sucinya rutubah yang basah dan ngempet itu. Menurut Imam Abi Hanifah suci. Wal baulu war rausu najisani indas Syafi'i mutlaqan. Adapun air kencing, war rausu dan tinja, najisani itu hukumnya najis keduanya menurut Imam Syafi'i mutlakon, secara mutlak. Misalnya mau ulah dihilah-hilah ya teman, najis ya. Kecuali, nah ini kecuali air kencing dari anak kecil yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali makan air susu ibu, dan itu masuk kategori najis mukhaffafah. Cuman disiram air aja begitu, meskipun airnya tidak ini kering, kering suci. Tapi berbeda, meskipun di bawah 2 tahun masih makannya itu asli, air kencing wanita tetap masuk dalam kategori mutawassithah. Iya. Aneh pula. Iya. Padahal sama-sama ya paling 1 tahun, 1 tahun setengah, sama-sama tidak makan kecuali ASI. Tapi berbeda antara laki-laki dan wanita. Ada satu pandangan bahwa umumnya orang-orang yang di Arab sana, di Timur Tengah, itu sangat gandrung, sangat mencintai anak laki-laki, oleh karenanya seringkali di ais-ais. Maka hukum itu kemudian dari aglabiah itu, karena seringkali untuk di ais-ais, sehingga kalau air kencing yang anak orok itu tidaklah termasuk najis mutawassithah. Sedangkan orok perempuan ini jarang di ais-ais, jarang diajak-ajak. Ini ada sedikitnya dari apa ya? Dari bekas-bekas peradaban jahiliyah. Ya, bekas-bekas peradaban jahiliyah. Ya, termasuk hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, itu kan ada bekas-bekas peradaban jahiliyah, perbudakan. Kebanyakan anak-anak perempuan itu tidak lumrah untuk diais-ais oleh ayahnya. Dan ini yang apa sebutnya apolitik, satu permaafan pada satu asar budaya oleh masyarakat dan oleh hukum, sehingga air kencing laki-laki itu masuk dalam kategori mukhaffafah, sedangkan air kencing wanita masuk dalam kategori mutawassithah. Setuju, tidak setuju, dan kita tidak harus setuju. Tapi dalam penelitian ini dari berbagai kitab-kitab klasik juga sudah
bahwa air kencing laki-laki di bawah umur itu ya, yang sekitar 1 tahun, dengan air kencing perempuan itu, kalau air kencing laki-laki disebutnya khabibun, kadar garamnya itu sedikit sehingga tidak melahirkan bau hangsur saudara. Iya. Tapi air kencing perempuan senajan detik hangsurnya lumayan. Iya. Nah ini yang disebutnya adalah sahinun, baulul unsa sahinun. Artinya kadar garamnya itu lebih tebal. Ini nih sebetulnya. Ini yang menjadi elatul hukmi, sehingga baulul unsa itu masuk dalam mutawassithah, sedangkan baulus sobi itu masuk dalam muhabbabah, karena sahin dan khabibnya itu dari kadar garamnya. Wa qala Malik wa Ahmad bi taharatihima min ma'qulil lahmi. Nah ini. Dan berkata Imam Malik dan Imam Ahmad, dengan suci keduanya, air kencing dan tinjaknya, min ma'qulil lahmi, dari hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Nah di sini nih kemarin ada ribut-ribut di MUI kecamatan, bagaimana hukumnya tai ikan, misalnya tai ikan bandeng, tai ikan lemuru, itu diantep baik, ucap aja kan najis, mencawaret tidak najis, kamu tahu gaji macam nanti najis tenang, itu harus sampai abang. Nah, menurut Imam Malik di sini bitoharatihima min ma'kulillah. Jadi bukan sekedar hewan yang dimakan dagingnya, tetapi ikan juga termasuk suci. Itu tai ikan bandeng. Dan pelebat tengahnya teman menggunakan iya. Kecuali yang kecil seperti teri. Itu teri karena apa? Lita aihur, karena sulit untuk memisahkan. Nu gede nggak bisa. Kau mau tai ikan mas dipakai kais buritnya? Pejitna. Benar. Iya. Sakamarian. Orang hijau Sakamarian. Nah ini kita mendapatkan sebuah penjelasan bahwa tai ikan bandeng, tai ikan mas, min ma'kulil lahmi adalah dianggap suci. Wa qala Abu Hanifah zarqut tayr al-ma'quli kal hammami wal asabir tahirun wa huwa qawlu qadibin lisyabi'. Dan berkata Imam Abu Hanifah, tai burung yang dimakan kal hammami seperti burung japati, burung dara, wal asabir dan burung gereja, hukumnya suci. Dan menempatkan hukumnya suci ini untuk apa? Kalau di
di masjid kita ada tai-tai burung itu, burung gereja atau burung japati, burung darah. Atau lagi sholat kita tiba-tiba ada burung darah itu yang yang isi. Nah itu suci hukumnya menurut Imam Abi Hanifah. Apalagi kalau di makbas jin gitu, mau masuk ke Ka'bah arah Mas'a, itu banyak sekali burung darah dan berkeliaran. Sengaja tatkala dia lewat, burung darah itu berak, dan itu tainya itu hukumnya kalau di kita kebanyakan burung gereja. Wahwa, dan pendapat Imam Abu Hanifah ini juga merupakan pendapat qaul qadim dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa ma'adahu najsun, dan selain daripada burung-burung dua itu tadi, burung darah dengan burung gereja, itu najis hukumnya. Kenapa? Tidak bersama-sama orang. Burung itu, dua burung itu ya banyak di seputar rumah kita, di seputar tempat-tempat ibadah kita. Apalagi kalau burung darah ya, seperti di Madinah atau di ini menuju jalan ke Ka'bah itu banyak sekali burung darah. Kemudian kita tinggal beli makanannya aja, sedekah kepada burung. Buah itu sudah ratusan itu. Termasuk di kita juga burung-burung gereja yang ada di masjid-masjid. Wa hukiya anin Nafa'i annahu qala abwalu jami'il bahaim at-tahir abwalu jami'il bahaim at-tahirati tahirah. Dan diriwayatkan dari Imam Nafa'i, ini termasuk mujtahid bersama-sama mujtahid mutlak ini, annahu, sesungguhnya Imam Nafa'i qala, berpendapat bahwa air kencing semua bahaim, hewan-hewan berkaki empat yang suci, maksudnya yang suci itu yang sudah disembelih. Yang suci bahaim yang sudah disembelih, bukan bangkainya. Tahiratun, itu hukumnya suci. Jadi tatkala seorang jagal misalnya, setelah disembelih kemudian dikuliti, ketika diambil air kencingnya itu dipotong, muncrat, dan itu hukumnya suci. Tapi kalau yang tidak disembelih, hukumnya bangkai, itu najis. Najisnya itu adalah karena bangkainya. Karena seluruh bangkai dari hewan-hewan makulil lahmi itu najis hukumnya. Jadi elatnya di sini bahwa sucinya air kencing hewan-hewan berkaki empat itu adalah karena sudah disembelih. Itu cara lain. Jadi di pasal ini ada empat kasus. Satu adalah rutubah yang keluar dari
khusus empet. Yang kedua air kencing dan tai. Yang ketiga tai burung, hanya tertentu tai burung yang dimakan. Kalau hambang air burung gereja itu tidak harkan kesulitan. Bisa bayar kan? Enak kan? Lamun manuk manyar manuknya sudah bageula eta. Tukangna. Artinya paling tidak at-tayril maqbul ini tidak haram kalau dimakan. Tidak seperti manuk sribunting atau burung nasar, haram. Kemudian terakhir yang keempat itu bahwa semua air kencing dari hewan-hewan yang telah disembelih itu hukumnya suci apabila terkena pada tubuh kita. Faslun wal maniyu minal adami najisun inda Abi Hanifah wa Malik ala illa anna Malikan qala yaghsilu bil ma'i rabban kana aw yabisa. Faslun wal maniyu, adapun air mani dari manusia laki-laki maupun perempuan ini maksudnya najisun itu hukumnya najis menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, kecuali anna Malikan, sesungguhnya Imam Malik itu berpendapat cukup yaghsilu bil ma'i rabban kana aw yanisa, dikumbah, nggak harus digosok-gosok dengan air, dan baik rabban ketika basah atau kana aw yabisa atau sudah kering. Wa qala Abu Hanifah yaghsilu rabban wa yakruhu yabisa, dan berpendapat Imam Abi Hanifah yaghsilu rabban, membasuh seseorang pada air mani itu ketika rabban masih basah, wayak ruku yang bisa, dan mengerik seorang yang bisa dalam keadaan sudah kering. Wal asah min mazhabi Syafi'i taharatul mani mutlaqan. Nah, dan ini ada di seluruh kitab-kitab Asy-Syafi'iyah menyatakan bahwa mani seseorang itu hukumnya suci secara mutlak, nggak ada persyaratan lagi, mutlak. Illa minal kalbi wal khinziri, kecuali dari mani dua orang, anjing dan beduan. Wal asahhu min madhabi Ahmad annahu tahirun minal adami, dan menurut Imam Ahmad kaul yang paling sah sesungguhnya mani itu hukumnya suci minal adami, dari manusia. Cairan yang keluar dari laki-laki itu ada 4, yaitu air kencing, sudah jelas, dan itu hukumnya najis. Yang kedua madhi, yang keluar ketika seseorang itu habis kerja berat, dan itu hukumnya suci. Yang ketiga adalah wadi. Wadi ini keluar setelah tegang, ereksi, dan kemudian ketika kencing keluar cairan
yang agak kental tapi bening, dan itu hukumnya najis. Yang keempat adalah mani. Ini perlu diketahui supaya tidak ragu-ragu bahwa yang ini suci, yang ini najis, yang ini ya, suci. Adapun perempuan, keluar cairan dari perempuan itu juga ada sekitar 4, ada bisa 5. Yang pertama tentu saja air kencing. Yang kedua itu pektai, keputihan. Ya, keputihan. Keputihan ini hilang di antara para imam, tetapi yang bisa dipegangi bahwa pektai itu keputihan hukumnya suci, sama seperti maju di kaum laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah darah haid, hukumnya najis, sebagaimana yang disinggung oleh Al-Quran, wa adzan, bahwa haid itu mulai dari ayatnya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi cairan yang keluar yang berupa yang disebut haid itu tetap najis hukumnya. Kemudian yang keempat adalah nifas itu sendiri. Nifas itu sendiri sebetulnya tidak seperti darah haid, tetapi bekas yang ada dari rahim itu, yang itu menyerupai tidak berwarna merah tapi berwarna bening, karena memang mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalam rahim ini pasti. Karena walau bagaimanapun yang namanya melahirkan itu adalah luka. Dari lukanya ini kemudian mengeluarkan cairan yang disebut nifas. Hanya nifasnya bagi orang-orang, bagi kita umumnya mematok 40 hari. Padahal umur daripada nifas itu sendiri ada yang 11 hari, ada yang 20 hari, ada yang 30 hari, dan ada panjang-panjangnya selama-lamanya adalah 60 hari. Kalau 60 hari itu masih tetap keluar, maka harus dianggap sebagai istihadah. Artinya apa? Pendarahan. Hukumnya tetap najis dan dia wajib melaksanakan sholat. Nah, caranya yaitu dengan kita memperkirakan sholat ini berapa menit, dan ketika keluarnya itu pada menit keberapa. Dengan demikian, dan itu caranya adalah disumpal dengan kapas. Ini perlu dijelaskan, bukan masalah pokoknya. Ini karena menganggap bahwa ini masih ada yang keluar, masih dia anggap nifas saja, padahal sudah lewat nifas. Ketika disumpal itu dengan kapas, kira-kira berapa menit yang cairan itu tidak keluar melalui sumpalan.
Jadi kalau masih di dalam itu sah, tidak tidak hukumnya najis. Tapi kalau sudah keluar itu hukumnya najis. Kayak begini, kayak kita dalam kondisi puasa, ludah kita punten ya, kayak ludah kita ketika masih berada di mulut kita telan juga tidak jadi persoalan. Tapi kalau sudah keluar dari bibir itu, kemudian kita tersedot lah, bukan disedot lah, nggak ada sih yang sengaja itu. Kemudian tertelan ya, itu batal itu karena sudah di luar. Itu ya seperti gambarannya. Itu kan keempat itu istihadah gitu kan. Dan yang kelima tentu saja adalah air mani. Dan air mani ini tidak bisa diketahui karena susah untuk diketahui. Ketika Rasulullah SAW datang seorang sahabat perempuan, ya Rasulullah, ketika aku mimpi seperti layaknya mimpi yang indah lah, apakah aku wajib untuk mandi? Nah, bagaimana perasaanmu? Kata Rasulullah. Ya seperti itulah katanya, seperti suami istri itu wajib mandi, hanya saja air perempuan itu tidak mengemuka, masih berada di dalam. Jadi tidak seperti laki-laki. Laki makan tadi teh baleno, bagian lalaki nonjol begitu. Iya. Kalau perempuan enggak, cuma mengemuka aja. Mungkin keluarnya itu ya ketika kencing. Tapi ada perasaan seperti ya bersenggaman. Tapi dalam ini wajib, ya wajib. Jadi meskipun tidak ada rasa, ya tidak ada rasa ketika mimpi itu tetap wajib mandi. Kalau laki-laki itu malah ada begini, ada alternatif tidur, kemudian dia ini basah ini sampingnya kain itu bocor enggak, semalam mimpi indah enggak. Nah itu pilih satu di antara dua. Yang pertama, bahwa basahnya itu adalah akibat dari kencing yang tidak bertahan keluar sendiri. Dan kalau mau sholat, dia tinggal bersihkan, kain itu tidak boleh dipakai karena hukumnya itu satu. Yang kedua, kencing tidak terasa, tapi dibasah. Mimpi indah juga tidak, tetapi basah. Ketika ini ternyata tidak seperti basah biasa, basahnya agak licin. Udah, itu berarti dia mau sholat subuh itu harus mandi. Dia menggunakan kain yang itu boleh, karena dianggap itu adalah dari air mani. Itu. Iya. Jadi itu alternatif. Ini sebetulnya ini kajian ini kajian para pemuda-pemudi
Faslun waqtalabu fil bi'ri yakhruju minha ba'ratun wa qad kana tawadda'a minha faqala Abu Hanifah in kanat mutafassihatan a'ada sholata salasati ayyamin wa illa fasalatu yaumin wa lailatin. Nah ini satu kasus. Waqtalabu dan ikhtilaf berbeda pendapat para imam fil bi'ri dalam masalah sumur yakhruju minha ba'ratun, yang keluar dari sumur itu ba'rah bangke tikus, bangke tikus. Wa qad kana tawadda'a minha, sedangkan dia berwudu dari sumur tersebut. Bagaimana? Faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah, in kanat mutafassihatan a'ada sholata salasati ayyam. Jika ada ba'rah itu, tikus itu sudah membengkak, sudah mau ajur lagi itu, a'ada, dia harus iadah mengulangi sholatnya selama 3 hari. Sebab begini, najisnya itu ba'rah itu apakah ketika matinya, apakah ketika sudah menjadi ba'rah. Kalau ketika matinya kemplungnya, nah kira-kira berit eta, tikus eta itu belum langsung mati. Nah kira-kira 1 hari mungkin mati. Hari berikutnya sudah berarti ini membengkak. Hari berikutnya ya kenyataannya itu sudah mengelupas. Itu adalah pandangan Imam Abu Hanifah. Oleh karenanya selama dia wudu di sumur itu, maka dia harus mengulang sholat yang berwudunya itu dari sumur lain, karena dianggap sumur tersebut sudah terkontaminasi dari bangkai tikus-tikus ini, khususnya permukaannya. Tapi kalau baru saja dianggap bahwa bangkai tikus itu antara perkiraan antara flu masuk ke sumur kemudian mati perkiraannya, dan ini masih segar. Nah, ini fasalatu yaumin walailatin, dia ada sholatnya sehari semalam doang. Ya, berarti 5 waktu. Sebab belum terlalu terkontaminasi bangkai tikus tadi. Tadi pendapat lain, wa qala Syafi'i wa Ahmad in kana al-ma'u yasiran a'ada minas sholati ma yaghlibu ala dhannihi annahu tawadda'a minha ba'da wuqu'i. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad memberikan satu solusi. In kana al-ma'u yasiran, jika ada air di sumur itu yasiran sedikit, tidak terlalu banyak, sumurnya juga sumur kecil, kemudian airnya juga deet, gitu. Tidak sampai pada 2 kulah. A'ada minas sholati, maka dia seorang tersebut mengulangi dari sholatnya ma yaghlibu ala dhannihi, sejalan dengan dugaan dia,
bahwa dia berwudu dari sumur itu setelah jatuhnya tikus itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini masih seger ini tikusnya ini, ya udah, kalau masih seger ini paling juga 1 waktu atau 2 waktu, enggak 1 hari penuh. Tetapi wa in kana katsiran wa lam yataghayyar lam yu'id, dan jika air itu banyak di sumur dan airnya tidak pula berubah lebih daripada 2 bulan, lam yu'id, maka dia tidak mengulangi sholatnya. Ya, kira-kira air kedalamannya sekitar 20 meter, kedalaman dasarnya sekitar dari permukaan air sekitar 10 meter. Perkirakan itu lebih daripada 2 bulan sampai 4 bulan. Tatkala ada bangkai tikus di situ dan tidak pula berubah dalam hal ini adalah pasti baunya, maka dia tidak usah mengiadai sholat. Wa in taghayyara a'ada min waqti taghayyur, dan jika berubah airnya maka dia mengulangi min waqti taghayyur, perkiraan ketika terjadinya perubahan air dari baunya itu sendiri. Ya, itu kan bisa diperkirakan. Ini masalah ijtihad ini. Diperkirakan kalau tikus itu sekitar 3 sampai 4 jam belum sampai menjadi bangkai yang mengelupas lah gitu. Wa madhabu Malik annahu idza kana muayyanan wa lam tataghayyar awsafuhu fa huwa qadirun wa la i'adata 'ala al-musalli. Pendapat Imam Malik annahu idza kana muayyanan, tatkala ada air itu muayyanan nyata, artinya ada airnya gitu. Walam tataghayyar awsafuhu, dan air itu tidak berubah sifatnya dari sifat aslinya yang ada 4, ada 3, warna, bau, dan rasa. Bahwa tahirun, maka air itu dianggap suci dan tidak ada iadah terhadap orang yang telah sholat. Tapi wa in kana ghairu muayyanin fa anhu riwayatani atlaqa Ibnul Qasim min ashabihi al-qawla bin najasah. Dan jika ada air itu tidak muayyan, artinya tidak muayyan ini tidak termasuk bisa dinyatakan air banyak atau sedikit, bahkan lebih cenderung sedikit. Sedikit ini di bawah 2 bulan. Yang namanya muayyan itu artinya bisa dinyatakan air itu ada 2 bulan. Wa'anhu riwayatani, maka dari madhab Malik ada 2 riwayat. Atlaqa Ibnul Qasim, mengucapkan Ibnul Qasim min ashabihi, dari ashabnya Imam Malik, sebuah pendapat al-qaul bin najasati, dengan hukum najis. Jadi kalau airnya ya sedikit itu najis hukumnya. Apabila berubah air tersebut, khususnya berubah baunya. Nah, ini kenapa sampai ada pembahasan
yang demikian kecil karena begini, bahwa sholat yang benar itu adalah dimulai dari proses taharah. Jadi sholat itu bermakna, sholat itu buat bagus, bukan benar ya, itu benar kan menurut hukum. Sholat itu bagus, sholat itu bermakna, itu dimulai dari proses taharahnya. Maka taharah ini begitu penting. Yang paling dipentingkan adalah bagaimana menggunakan air itu, air yang ma'an mutlaq, air yang hanya ada nama air, juga yang disebut air mutlak itu. Nggak ada tempelan sifat yang lain. Boleh air dengan tempelan sifat yang lain, seperti air tujuh, boleh, apa-apa. Air sumur, nah itu. Tetapi kalau air kopi ini nggak boleh. Air rujak nggak boleh. Air teh juga nggak boleh. Air panas makruh. Ketika kita mengalami dingin, kemudian menggunakan air yang sedikit dipanaskan, itu juga hukumnya makruh. Kenapa? Ada dua, terlalu dingin makruh, kalau ini bukan terlalu panas, ya panas juga makruh. Itu kalau terlalu panas, sama air kopi ya, dingin kopi, iya kan sedikit. Karena makruhnya di situ adalah menggunakan air yang dingin, itu kita tidak khusyuk tatkala menggunakan air. Begitupun menggunakan air yang hangat, yang tingkat kepanasannya ya sudah kita ukur, itu juga tidak khusyuk. Apalagi kalau air yang agak panas itu kita sampaikan ke muka, nah itu cepat-cepat tidak. Nah itu sebetulnya elak makruhnya itu. Nah, barangkali ini termasuk ada dalam pertanyaan, cuma didahului terlebih dahulu. Bagaimana menggunakan air kelapa? Air kelapa itu termasuk air paling suci. Coba aja sarinya dimulai melalui batang. Bagaimana hukum menggunakan berwudu air kelapa dengan air kelapa atau mandi junub dengan air kelapa? Dan itu tidak sah. Tidak sah berwudu atau mandi dengan air kelapa. Nah ini sempat saya kejar, saya tanya apa elaknya. Air kelapa adalah air yang paling suci, tetapi tidak disahkan. Malah dibanding dengan menggunakan air kelapa, lebih baik tayamum. Tayamum sah, air kelapa tidak sah. Ada yang menjelaskan bahwa di dalam air kelapa itu air kelapa itu tidak ada zat hayat, zat hidup. Ya. Nah itu kita coba, kita eksperimen, tuangkan 3 butir kelapa airnya dalam satu baskom, kemudian kita masukkan ikan-ikan kecil sendiri. Berapa jam kekuatannya dia untuk hidup? Kalau mati berarti itu
tidak ada zat hayat di dalam. Malah debu itu justru ada zat hayat. Debu ya kumpulkan debu dan itu tanamkan dengan media-media yang sekarang itu, maka debu-debu itu akan mengumpulkan tanaman-tanaman itu. Jadi berarti ada zat hayat. Makanya termasuk Imam Abi Hanifah, kenapa tayamum itu bisa kepada pohon tayamum, atau apalagi kepada tembok, karena apa? Di dalam pohon itu, di pohon itu dan debu-debu yang nempel di tembok itu ada zat hayat gitu. Ya, begitu. Itu antara lain. Dasarnya adalah dari ayat Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kami jadikan minal ma'i dari air, dan air di sini tidak tahu air apa ini. Apakah air zat air, apakah air zat hidup. Minal ma'i kulla shay'in hayy, segala sesuatu itu menjadi hidup. Menjadi hidup dari air itu, segala sesuatu yang ada di alam ini menjadi hidup. Ini termasuk istilahnya orang-orang PDAM, no life without water. Tidak akan ada kehidupan tanpa air. Wong ulang ya, tim polongan juga karena air. Iya. Iya. Ya, satu pasal lagi. Ini tentang ijtihad. Lawis tabaha ma'un tahirun binansi wa ikana ma'ahu awanun ba'duha tahirun wa ba'duha mutanasihun wa hal yajtahidu fi dzalika wa yataharra amla. Lawis tabaha ma'un tahirun binansi, jika ada kekeliruan air yang suci dengan air yang najis, mana ini air yang suci, mana air yang najis, yang terkena najis. Wa in kana ma'ahu awanun, jika ada beserta orang itu banyak wadah air, ba'duha tahirun, yang sebagian air wadah air itu suci, sebagian wadah air itu terkena najis. Bahal yajtahidu fi dzalika wa yataharra amla, maka apakah kita harus ijtihad dalam hal wadah air, dua air tersebut, dua wadah air, yang satu najis yang satu suci, atau tidak? Qala Syafi'i yataharra wa yatawadda'u bil-tahir 'ala al-aghlab indah. Menurut Imam Syafi'i, seorang harus bersungguh-sungguh melihat, meneliti mana wadah air yang terkena najis dan wadah air yang suci. Menurut pandangan seseorang yang ahli, ya, menurut pandangan seseorang yang bisa memisahkan. Salah satu contoh begini, ada dua wadah air, dan air itu jelas tidak ada dua tulang. Kemudian kita mau wudhu, ternyata ada butir lagi dari wadah air itu sendiri.
Kita tidak tahu kucing ini atau minum air atau tidak dari dua wadah. Satu. Yang kedua, minum air tetapi tidak tahu yang mana yang diminum oleh kucing tadi. Itu. Nah, itu kalau wadahnya sama-sama pendek, sama-sama bisa terjangkau oleh kucing itu sendiri, ini ada dua solusinya. Pertama, setelah ini dilihat, pilih satu. Bapak, kemungkinan di mulut kucing itu ada darah bekas makan tikus. Kalau itu perlu diperiksa, periksa. Nah, ambil kucingnya, kemudian dia ini makan tikus atau tidak, dan itu akan diketahui mulutnya itu berdarah. Tapi kan tidak tahu dua wadah itu yang mana yang diminum kucing. Nah, ini ijtihadnya ini. Maka seseorang harus mengambil keputusan, tumpahkan satu wadah, ya, tumpahkan satu wadah yang digunakan wadah yang kita pilih, dan itu digunakan untuk berwudu. Itu aja. Ya taharrohnya itu, ya taharroh itu sungguh-sungguh menjaga. Bapak-bapak, kalau tidak begitu, kita masuk dalam syubhat. Kita sholat itu sah atau tidak. Tapi kalau sudah ijtihad menumpahkan satu wadah, berarti hanya itu yang, sedangkan ijtihad itu dibenarkan. Ijtihad dalam itu. Waqala Abu Hanifah indana adadul zahir aksar min adadil mutanabis jadat tahadis. Berkata Imam Abu Hanifah, jika ada adadul zahir, jumlah yang suci itu lebih banyak daripada jumlah mutanajisnya, air yang terkena najis. Mutanajis air yang terkena najis. Jazat tahadi, maka bolehlah hati-hati dan sungguh-sungguh. Wa qala Ahmad la yataharra bal yurikul awaniya aw yahlituhuma wa yatayammam. Ini solusi lagi. Berkata Imam Ahmad, la yataharra, gak usah hati-hati, bal yurikul awani, tetapi dia menumpahkan wadah-wadah tadi, atau sekaligus mencampurkannya jadi satu. Lah dia tidak menggunakan air, tapi wayatayammam, dia bertayammum. Ini termasuk solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga. Jadi yang pertama solusinya dilihat tadi itu kemungkinan kucing itu meminum di dua wadah air itu yang mana. Kita ambil satu, yang lain kita tumpahkan. Kita menggunakan air sisanya. Yang kedua, ini dilihat terkena najisnya itu antara yang suci dengan yang terkena najis lebih banyak mana? Tentu saja lebih banyak airnya. Nah, kalau lebih banyak airnya, itu silahkan pakai ya, yang terbanyak air sucinya itu dalam 2 wadah atau 3 wadah. Tapi solusi yang ketiga, semuanya
tidak dipakai, ditumpahkan semua, karena kita keterbatasan untuk meneliti wadah air yang mana yang terkena najis ini airnya. Akhirnya apa? Ditumpahkan semua atau dicampurkan semua. Nah, kalau dicampurkan untuk apa tujuannya? Ya, untuk tidak ada yang tersisa yang itu yang mana. Itu kan masih ragu-ragu ya. Sehingga kalau disatukan itu udah semuanya terkena hukum mutanajis. Maka dia solusinya sholat menggunakan tayammum. Waqtalafa qaulu Malik fa hukiya anhu adamu tahri walau kana ma'ahu sauban najsun wa tahirun wastabaha shalla bi kullin minhuma inda Malik wa Ahmad khilafan li Abi Hanifah wa Syafi'i wa inna indahuma annahu yataharra bihi. Dan ikhtilaf mengenai pendapat Imam Malik diriwayatkan dari Imam Malik ada mutahari, ya, tidak adanya sungguh-sungguh meneliti mana yang terkena najis. Seandainya ada contoh begini, walau kana ma'ahu taubani, seandainya ada seorang mempunyai dua pakaian, ya sowek lah samping, najsun wa tahir, satu najis, satu suci, wastabaha, tetapi keduanya itu sama, tidak diketahui mana yang najis, mana yang suci. Nah, menurut Imam Malik, sholat bi kullin minhuma inda Malik, sholat seseorang bi kullin minhuma dari dua kain tersebut. Menurut Imam Malik bergantian, sholat sekali ini, sholat sekali ini pakai ini. Persis kayak ini, kayak kita masuk hutan belantara, tidak ada matahari karena tertutup mendung, tidak ada ini, tidak ada apa, tidak ada perkampungan yang dekat, yang seandainya bertanya pada perkampungan ini akan hilang waktunya. Kemudian tidak membawa kompas kiblat itu. Dia melaksanakan sholat di 4 arah. Rakaat pertama sana, rakaat kedua sini, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya. Jadi muter-muter. Dan itu sah. Iya, sah. Meskipun secara kenyataannya begitu dia menghadap ke sana, sebetulnya bukan ke sana sih. Jadi masih belah 6 gitu. Nah itu sah. Itu juga ijtihad gitu. Sama dengan ini tadi, ada kain yang najis, ada kain yang suci. Dia pakai dua-duanya. Satu sholat pakai kain yang mungkin najis, satu lagi sholat pakai kain yang suci. Terserah nanti Allah. Kalau misalnya nih kain ini yang suci berarti sah dan itu diterima. Ini kain yang najis berarti terkendala najis. Iya, dalam satu waktu. Ya. Jadi satu waktu dia sholat. Saya juga seperti ini, sholat 2 kali, fardu lagi dalam satu waktu itu. Ya, bukan dalam satu waktu, tidak bisa dalam satu waktu ya. Dalam berbeda waktu meskipun bedanya itu sedikit. Ya. Dan itu tidak akan menjadi kedua-duanya itu fardu.
pasti salah satunya fardu, yang satunya lagi sunnah. Satu ya. Ya. Khilafan di Abi Hanifah, berbeda dengan pendapat Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i. Wa inna indahuma annahu yataharra fihima, maka sesungguhnya menurut keduanya Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i itu harus ada ijtihad, harus ada hati-hati memilih. Kalau sudah memilih dzanniyah atau dugaan kerasnya, dugaan besarnya, yang ini yang itu. Nah, itu. So, kalau yang sudah dipilih hasil daripada dzanniyah rujhan sama seperti ijtihad itu adalah perkara hakikatnya dia menggunakan kain yang najis, itu makruh. Jadi ternyata di dalam hukum itu tidak boleh dibikin ribet, itu aja. Yang penting adalah pelaksanaannya. Adapun adanya pendapat itu, semuanya adalah dipertanggungjawabkan oleh para imam-imam ini. Mau kemana kita menggunakannya dan kita pilih imam siapa, dan itu mereka itu punya dasar-dasar pemikiran, dasar-dasar itu. Dan ini dibanding. Babu asbabil hadasi wallahu a'lam bishawab. Ini sebab-sebab hadas. Ini sama membicarakan sesuatu yang maknawi. Sebab hadas itu ada yang nyata, ada yang tidak nyata. Ya sudah, pembahasannya nanti. Ya, demikian. Tinggal ini aja kesimpulannya. Jadi kita boleh begini, apabila ada seseorang menemukan kasus begini, maka yang harus disikapi adalah begitu. Kalau tidak, maka harus ambil sikap yang begitu. Dan kita harus yakin kullu mujtahid musib, bahwa setiap mujtahid dalam artian mujtahid yang dekat dengan ainus syariah, dengan sumber syariah, mujtahid mutlak pada era abad kedua Hijriah, itu semuanya musib, dijamin kebenaran. Itu menurut pendapat Imam Abdul Wahab Syarah, dulu mujtahid musib. Tapi saya tidak menjamin untuk mujtahid sekarang. Setiap mujtahid apakah sesuai pada kebenaran atau demikian.